Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarim kibar wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha bisirri wa alaniya fakunu min ibadihil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa membanyakkan puji syukur kita kepada Allah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk anugerah kesempatan kita bisa duduk hadir di dalam majelis, di dalam ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan di siang hari ini. Semuanya atas nikmat Allah, semuanya atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa hendaklah kita menyampaikan shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan termasuk pada kita semua. Kita berdoa, kita berharap menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan telah di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang utama adalah hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan dan menjauhi segenap yang menjadi larangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagi orang yang cerdas akan senantiasa sadar dari mana dia berasal dan untuk apa dia ada di dunia ini, setelah dunia ini tidak kemana. Kalau kita berpikir, kalau kita senantiasa menyadari hal ini, kita akan tahu bahwa kita sebelumnya tidak ada. Kita ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai sang kreator yang merancang kita, yang membuat kita, dia memiliki tujuan. Oleh karenanya ketika kita ditanya apa tujuan hidup kita, maka sepatutnya kita merubah pertanyaan itu menjadi apa tujuan sang kreator, apa tujuan dari sang pencipta Al-Khaliq menciptakan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai sang pencipta, telah menginformasikan apa yang menjadi tujuan penciptaan kita di dalam kitab sucinya, kitab Al-Quranul Karim.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ungkapan ma-nya di sini manafi yang menunjukkan bahwa tidak ada tujuan apapun dari penciptaan jin dan manusia. Tidak ada satupun tujuan illa liya'budun, menunjukkan bahwa satu-satunya hanyalah agar kita semua beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah. Yang namanya mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah berarti tugas kita adalah tunduk, taat, patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Kalau kita sukses, kalau kita berhasil tunduk, patuh menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segenap yang dilarang, maka kita adalah orang-orang yang sukses di dalam hidup. Karena kesanalah tujuan hidup sesungguhnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keliru kalau orang kemudian di dalam hidup yang dikejar adalah mengumpulkan harta yang banyak. Salah ketika orang di dalam hidupnya semata-mata hanya untuk menggapai pangkat kedudukan yang tinggi semata dan yang lain sebagainya. Mengapa? Bukan itu tujuan hidup kita, bukan itu. Bukan mengejar gelar, bukan mengejar pangkat, bukan mengumpulkan harta, bukan. Tapi tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk patuh dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segenap yang dilarang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang lain-lain, apakah harta, tempat tinggal, itu adalah semata sarana agar kita bisa beribadah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu semua menjadi tujuan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yutbi'ul maita salasa. Orang yang mati itu akan diikuti oleh 3 hal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, yakni hartanya, keluarganya, dan juga amal. Wa yarji'u itsman wa yabqa wahid. Yang 2, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan balik, tidak akan sudi, tidak akan mau untuk menjadi teman kita saat kita mati dan diantar ke kuburan. Sementara yang menjadi teman kita hanya 1. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan yarji'u ahluhu wa maluhu. 2 hal yang kembali itu adalah harta dan keluarganya. Panjenengan punya apa saja, punya rumah, punya kendaraan yang bagus, yang mewah, tidak akan dibawa, tidak akan diikut sertakan saat panjenengan meninggal dunia. Demikian juga panjenengan punya anak, punya istri, punya keluarga. Seberapapun besar cinta mereka kepada panjenengan, tidak akan ada yang mau untuk menemani kita saat kita sudah diantar ke dalam kubur. Wa yabqa wahid. Sementara yang menemani kita, yang menyertai kita satu-satunya adalah amal kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang namanya hidup di dunia ini, kita hanya tinggal sementara. Kita di dunia ini
bukan untuk tinggal selama-lamanya, bukan. Maka sesungguhnya rumah yang panjenengan tempati saat ini, rumah yang panjenengan miliki saat ini, hakikatnya bukan tempat tinggal. Itu tempat yang pasti kita tinggal dan bisa jadi menjadi tempat kita meninggal di sana. Tempat kita sesungguhnya yang menjadi tempat kediaman kita untuk seterusnya adalah akhirat, adalah kampung akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam satu ayatnya bahwa dunia ini itu adalah mata, ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan, kesenangan sementara, kesenangan sesaat, di mana kita tinggal di dalamnya hanya sesaat, hanya sebentar saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menasihatkan Sayyidina Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun au a'birus sabi. Wahai Ibnu Umar, wahai putranya Umar, kun fit dunya, jadilah kamu hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang asing, au abirus sabilin, atau engkau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian apa yang ada di dunia ini menjadi tujuan akhir. Kadang-kadang orang seluruh hartanya dihabiskan untuk membangun istana, membangun rumah, sementara dia tidak berpikir untuk membangun istana, membangun rumah yang akan ditempati selama-lamanya. Sungguh tidak masuk akal orang ketika misalnya camping, sedang kemah, kemudian tendanya dibangun dengan biaya yang sangat mahal, membangun tenda super mewah, pondasinya tahan gempa. Untuk apa? Orang yang cerdas, kalau dia paham, dia tahu bahwa dia sedang camping, dia sedang tinggal di sana hanya untuk sesaat yang pasti tempat itu akan ditinggalkan, maka dia tidak akan habiskan waktunya sekedar untuk membangun tenda. Dia tidak akan habiskan seluruh apa yang menjadi kepunyaannya untuk digunakan membangun tenda. Mengapa? Karena tenda itu tempat yang pasti dia akan tinggalkan. Kalaupun dibangun hanya supaya kita bisa nyaman pada saat itu saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga yakinlah, sadar bahwa kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bawa sekali lagi bukan harta kekayaan, bukan anak, bukan keluarga, tetapi yang akan menyertai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita, ketaatan, ketundukan kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ada seorang anak Adam, dia berkata mali mali, hartaku hartaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahallaka ya ibna Adam min malika. Wahai anak Adam, awakmu duwe apa? Kamu punya harta apa? Illa ma akalta. Hartamu, apa yang kamu miliki
pasti hartamu sesungguhnya adalah ma'akal, apa yang sudah kamu makan. Fa'afnait, dan pasti itu akan habis. Aulabista fa'aflait, hartamu itu adalah apa yang kamu gunakan, apa yang kamu pakai, dan pasti akan usang. Autasodda fa'amdoid, dan hartamu yang sesungguhnya adalah yang apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'amdoita, dan harta sedekah, harta yang kamu infakkan itulah yang akan menyertaimu, hartamu sesungguhnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ada seseorang, kata Rasulullah SAW, yang dia lebih mencintai harta warisan orang lain dibanding dengan hartanya sendiri. Maka para sahabat kemudian bertanya-tanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih mencintai harta orang lain dibanding dengan mencintai hartanya sendiri? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang mencintai harta orang lain adalah orang yang mencintai, orang yang mengumpulkan harta, orang yang menumpuk-numpuk harta, sementara harta itu dia tinggalkan, harta itu dia tidak bawa ketika dia mati. Harta itu akan diwariskan, harta itu akan menjadi milik para pewaris. Tapi dia lebih mencintai harta tersebut dibanding dengan harta dia sendiri. Harta dia sendiri adalah apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah kita, rumah yang kita bangun, mungkin juga rekening panjenengan yang banyak, itu semua sesungguhnya bukan harta kita. Mengapa? Karena kalau kita tinggal harta itu, kalau kita meninggal, kita mati, harta itu tidak akan menyertai kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas. Oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu? Beliau menyatakan, aksaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad. Dan orang mukmin yang paling baik di dalam mempersiapkan diri, membekali diri setelah kematiannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini semua menyadarkan kepada kita agar kita senantiasa tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berpikir untuk memperbanyak bekal kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak merenung sudah seberapa bagus, sudah seberapa baik istana kita yang akan kita tempati nanti di akhirat. Jangan-jangan nanti rumah kita di sana, tempat tinggal kita di sana tidak lebih baik dengan rumah yang saat ini kita tinggal, kita tempati. Apakah tempat kita tinggal di sana benar-benar sudah penuh dengan fasilitas sehingga kita nyaman nanti ketika kita ada di sana? Kalau belum, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki nasib kita kelak di kampung akhirat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa rabbil ighfir warham wa anta khairur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal ikhwanil kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wa la hajatan ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir lana umurana wa dunyana bil maisarah wa akhiratana bil maghfirah. Allahumma khtim lana bis salihati a'malana ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.